master. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LPK Link Arpa. Di sini ibu-ibu sudah tahu kan pelatihannya tentang pengoperasian komputer ini ya. Ya. Sebelum saya melanjutkan yang lain, kita berdoa dulu biar nanti kita dimudahkan dalam mengisi mata pelajaran komputer ini. Baik ibu-ibu, kita berdoa dimulai dulu. Baik, selesai. Baik ibu-ibu, sebelumnya saya ingin mengabsen dulu Bu ya. Saya ingin mengabsen dulu. Nanti saya perkenalkan diri saya dulu Bu. Juga saya ingin mengabsen dulu karena di sini saya lihat jumlah siswanya ada 5. Ya. Jadi saya mengabsen dulu ya. Bu Sumaidah, Hadir. Bu Hartati, Bu Ajerna, Hadir. Bu Asnia. Oke, saya lihat hadir di sini semuanya ya. Ya. Oke, selanjutnya saya mau memperkenalkan diri biar nanti ibu bisa mengekspresi, bisa mengetahui apa nanti pribadi saya. Ini Bu ya, biodata saya Bu ya. Nama saya itu Ibrahim. Ya. Lahir saya itu 11 Desember 82 Bu ya. Saya dari instansi LPK Link Arpa. LPK Link Arpa ini sudah berdiri dari tahun 2021. Pengerjaannya, programnya komputer, spesialis komputer. Jadi ibu di sini tepat berada kalau ibu mau memang betul-betul mau mengetahui tentang komputer ya di sinilah benar di LPK kami di sini tempatnya ibu bisa meningkatkan nanti kualitas ibu di bidang komputer. Ya, gitu. Baik. Sebelum saya melanjutkan ke materi, sebaiknya kita mau mengetahui dulu lingkungan di LPK Link Arpa di sini Bu ya. Di LPK Link Arpa ini kenapa kita harus tahu di sini Bu? Biar kita dapat mengetahui lingkungan kita, biar kita bisa mengambil keputusan jika nanti sesuatu yang bisa terjadi. Jadi kita bisa mengambil cepat nanti kita ya. Pengetahuan kita biar lebih tahu. Baik ibu, di sebelah kanan ada tangga darurat. Di sebelah kanan ada tangga darurat jika nanti ada sesuatu yang betul-betul darurat. Bisa ibu nanti bapak-bapak lewat di tangga darurat di sebelah kanan. Di belakang sana ada WC. Tempat ibu nanti nanti ke WC. Di sebelah kiri di situ nanti ibu-ibu nanti ada pintu tempat tangga nanti akses keluar masuk keluar dari LPK di sini. Ya, yang perlu kita ketahui di lingkungan kita itu Bu, kita harus mengetahui ya apa yang di dalam ruangan kita itu harus mengetahui safety instruksi. Jadi kita harus mengenal harus paham di mana letak-letak yang rawan-rawan. Di situ kita hindari, di tempat yang rawan-rawan itu kita jauhi ya. Terutama daerah-daerah yang berbahaya. Di sini yang kita harus perhatikan itu bagaimana kita harus merapikan kabel di ruangan kita ini biar kita nanti tahu. Jadi nanti kalau dalam kegiatan kita nanti belajar nanti kalau ada yang jalan keluar masuk diperhatikan Bu ya, kabel itu penting itu. Ya, dilarang bawa makanan karena takut nanti ada terjadi sesuatu yang berbahaya nanti kalau tumpahan gitu.
Ya mungkin itu aja Bu, yang di sini ada bawa HP, dilarang bawa HP, merokok, dan jangan tidur Bu ya. Kalau saya mengajar jangan tidur Bu ya. Enggak, Pak. Nah, iya kalau tidur nanti tidak dapat materinya. Iya. Oke, saya ingin menginterpretasikan atau sesi ya. Ibu di tempat di sini belajar komputer itu, kalau ibu mau mengetahui bagaimana mengoperasikan, karena di sini temanya untuk mengoperasikan menyalakan komputer, jadi ibu harus tahu. Sebelumnya saya mau tanya dulu, sudah ada yang sudah paham menyalakan komputer Bu? Sudah. Belum, di sana ada. Itu penting Bu ya. Kenapa kita harus tahu prosedur menyalakan komputer biar nanti komputer kita biar bisa awet nanti ya. Nanti kalau terjadi nanti sesuatu yang berbahaya, jadi kita bisa ambil kesimpulan, oh di sini kita cara mematikan komputer yang nyalakan komputer yang benar. Ya, jadi ibu sudah nanti kita belajar ke materinya ya. Sebenarnya ibu harus bagaimana nanti bisa di rumah ibu mengerjakan menyalakan komputer, dibimbing sama teman-teman Bu ya, di sama yang lain-lain. Oke, roadmapnya di sini saya dengan kompetensinya mengoperasikan komputer ya, berkompetensinya menggunakan perangkat komputer, elemennya menyalakan perangkat komputer, mengamati aktivitas sistem booting hingga selesai. Jadi kita nanti mengamati bagaimana proses awal startup Windows dari awal sampai akhir. Ya, untuk KUK-nya, kriteria kerja, indikator penyiaran perangkat komputer dapat dilihat sesuai dengan ketentuan komputer. Oke Bu, judul hari ini yang saya ambil materi pertama ini di sini cara menyalakan komputer. Ya, unit kompetensinya saya ambil dari SKKNI, itu ada nomornya 63 Pro 001 2. Nah, tujuannya di sini kita harus tahu dulu tujuannya belajar di sini agar kita dapat menyalakan komputer dengan benar, biar kita nanti komputer kita lebih awet. Ya. Tujuan kita belajar itu biar kita tahu prosedur langkah-langkah menyalakan komputer, itu penting. Manfaatnya apa? Ya, tadi yang saya sebutkan manfaatnya itu agar komputer tetap baik dan terjaga keawetannya. Oke, apa aja langkah-langkah yang perlu kita ketahui dalam menyalakan komputer? Pastikan, yang pertama ini pastikan di tempat kita itu ada sambungan listrik atau ada daya listriknya. Ya, kalau tidak ada daya listriknya ya minimal kita harus tahu menyediakan alat-alat yang kita butuhkan seperti power supply. Kalau misalnya tidak ada listrik ya kita nanti bisa jika nanti terjadi sesuatu kita bisa ambil backup dari listrik yang lain seperti power supply atau UPS ya, alat penyimpanan. Ya, kalau kita sudah yang kedua, kalau kita sudah tahu di mana letak colokan atau ini alat untuk menghubungkan komputer listrik, ya kita hubungkan ya komputer kita atau laptop kita ke komputer kita ya. Yang ketiga itu pastikan keyboard dan mouse terhubung. Nah, kalau di komputer tuh beda. Kalau dulu itu mouse itu ada namanya USB mouse, USB 2 mouse. Nah, jadi sebelum kita menyalakan komputer kita harus cek dulu keyboard, mouse. Jadi kita harus pastikan dulu betul-betul terpasang di komputer, dan juga alat-alat seperti karena monitor harus kita pastikan terhubung sama komputer, dan alat power supply-nya harus terhubung. Nah, kalau sudah terhubung kita hidupkan monitor pertama dulu Bu. Sebelum kita nyalakan CPU harus monitor dulu. Nah, itu tahap-tahapnya. Jadi di monitor kita nyalakan dulu biar nanti kalau kita yang kelima ini kalau kita sudah nyalakan CPU, nah nanti dia otomatis terhubung sama komputer. Jadi ketika kita menyalakan komputer kita harus tahu dulu Bu ya di mana tombol komputer, karena macam-macam Bu. Komputer itu ada yang di samping tempat tombolnya, ada yang di belakang. Jadi kita harus tahu dulu di mana letak tombolnya. Oke Bu ya. Kalau ibu nyalakan komputer itu di mana Bu kira-kira biasa tombolnya?
Di depan atau di belakang? Belakang. Di belakang. Oh, iya. Itu berarti komputer yang model lama. Biasa kalau di kalau komputer yang di depan itu pasti bagus-bagus semuanya Bu yang komputer itu. Makanya colokinnya harus di depan Bu. Kalau di belakang itu. Iya. Tapi tergantung Bu ya, tergantung model CPU-nya bagaimana. Ada CPU yang model ramping yang besar itu ada itu Bu. Oke Bu ya. Iya. Setelah kita tombol power kita nyalakan, kita menunggu. Ada proses booting namanya, proses booting menyalakan komputer. Jadi betul-betul prosesnya ada, itu biasa itu loading itu, itu proses berjalannya komputer itu ya. Nah, nanti bagaimana proses startupnya sudah selesai? Kalau sudah proses startupnya sudah selesai, berarti kita sudah mengetahui di monitor kita gerakan mouse-nya. Kalau kita sudah gerakan mouse-nya, berarti kita sudah bisa tahu sudah itu. Ya. Sudah tahu pergerakan mouse. Oke, Bu ya. Mungkin yang saya mau kita tanya jawab Bu ya materi sekarang karena sudah saya sampaikan materinya apa saya sudah sampaikan materinya. Saya ingin mau mencoba mau mencoba bertanya ke ibu-ibu bagaimana Bu, ada yang mau bertanya Bu? Belum. Berarti kalau ibu belum bertanya berarti sudah paham Bu? Sudah paham Pak. Oke, saya bertanya Bu ya. Proses booting itu Bu, apa itu bootingnya Bu? Oh iya benar Bu, itu benar yang Bu tadi sampaikan Bu Hasnia ya. Kita upload dulu pertanyaan jawabannya Bu Hasnia benar ya. Iya benar, saya sangat senang itu. Berarti Ibu Hasnia ini memperhatikan dari tadi dari proses awal sampai akhir betul-betul memperhatikan materi yang saya sampaikan. Oke Bu, kalau tidak ada lagi pertanyaan Bu, kita evaluasi Bu ya, evaluasi biar lebih paham lagi Bu ya. Saya bagikan di sini dulu Bu, saya bagikan materi evaluasi ini ya, saya bagikan. Ya, nanti Ibu bisa jawab nanti yang materi semuanya materi yang saya bagikan itu Bu, yang tadi saya paparkan ada semuanya di situ Bu. Nah, jadi Ibu tinggal isi. Oke Bu ya, saya kasih waktu 3 menit Bu ya. Oke sudah. Benar Bu ya. Saya koreksi dulu Bu ya. Saya koreksi benar. Biar. Wah ya ini benar ini. Benar semuanya Bu ya. Benar semuanya, berarti ibu-ibu benar menjawab evaluasi yang saya sampaikan. Oke Bu, kalau sudah semua evaluasi sudah Ibu lakukan, mungkin materi kali ini, oh ya saya lupa, saya besok kasih tugas tambahan Bu ya, nanti bisa dikerjakan di rumah, nanti bisa Ibu searching tugasnya nanti itu. Bagaimana cara menyalakan komputer dengan baik dan benar. Ibu bisa cari browsing bisa di internet nanti. Jadi nanti kalau sudah Ibu kerjakan nanti bisa kirim ke email saya Bu ya. Jangan lewat WA Bu ya. Lewat email aja di Drive, di Google Drive. Ibu kan sudah paham semuanya itu. Jadi tinggal kirim aja ke pakai Google Drive Bu ya. Oke Bu ya. Ada pertanyaan lagi Bu? Enggak ada. Kalau sudah mungkin cukup sekian aja yang saya mau sampaikan materi kali ini. Tapi sebelum kita meninggalkan kelas ini, kita tolong Bu ya yang merapikan ruang kelas kita biar nanti tidak ada yang tertinggal, tidak ada nanti yang bolak-balik masuk ke rumah. Tolong ya dirapikan tas-tasnya, barang-barangnya, HP-nya, jangan sampai pulpen-pulpennya. Biasanya pulpen tuh paling sering tercecer tuh ya. Oke Bu ya, kalau sudah rapi, oke Bu ya, sudah rapi. Oke Bu ya, saya tutup Bu ya pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan ilmu yang baik yang bisa nanti kita pergunakan di tempat yang lain Bu ya. Oke Bu, kita tutup dengan berdoa dulu Bu ya. Sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya. Ya berdoa dimulai.
Oke Bu, selesai. Ya Bu, demikian Bu ya. Saya tutup kelas materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.